Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. kita semua sehat dan anak-anak ibu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, baru Sulbani yang on kamera, yang lainnya belum ya. Ibu tetap tunggu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar hari ini kita bisa mengikuti semua materi dengan baik. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Baik. Untuk hari Selasa besok, Ibu ingatkan lagi ya untuk Selasa besok, karena Ibu juga nggak tahu siapa yang OTKP, siapa yang BDP. Ibu tidak hafal ya, Ibu hafalnya cuma 12 semea. Tuh sebentar. Bu Yuni, kalau OTKP berapa orang, Bu Yuni? Muridnya kelas 12. Kalau BDP? Baik. Untuk hari Selasa besok, Ibu minta anak OTKP ya. Anak OTKP datang ke sekolah membawa 1 eksemplar koran. Jadi kalian bisa persiapkan dari sekarang. Oke sayangnya, jadi boleh untuk yang hari ini, besok, Sabtu, Minggu, Senin, boleh. Atau pas hari Selasanya kalian nekat, nggak sempat beli Selasanya, pas mau berangkat sekolah baru beli, boleh. Ya tapi resikonya jangan pakai telat. Ya. Karena kita hari Selasa itu kan jam ke-7 8, jadi kalian boleh datang dari pagi, dari siang, boleh. Ibu ada full di sekolah hari Selasa itu ya. Jadi Ibu minta sih sebenarnya kalian cuman memberikan ke Ibu, terus kalian cari yang mana teks editorial. Bu, ini Bu, misalnya Sulbani. Bu, ini Bu, koran saya tulis namanya pakai spidol Sulbani. Terus teks editorialnya yang ini, kamu tulis. Ya, kamu tulis teks editorialnya yang mana, nanti biar Ibu bisa melihat sudah paham betul belum kalian. Gitu ya. Nah, sekarang sebentar. Oke, jadi paham nggak untuk anak OTKP buat hari Selasa? Jadi hari Kamisnya anak BDP yang ngumpulin koran. Kasih Hari tahu ke Selasa, Bu. Ibu. OTKP Selasa. Mungkin kalian ada jam dengan Bu Yuni atau Pak Iqbal nggak kalau misalnya hari Selasa datang? Belum ada sih, Bu. Oh, belum ada. Mungkin nanti dikoordinasikan biar sekalian memanfaatkan kalian datang, mungkin ada waktunya. Tapi Ibu kan nggak tahu ketika kalian ada jam praktik dengan guru produktif. Jadi akhirnya Ibu ya inisiatif aja ya mau minta kalian datang. Mungkin Ibu minta kalian kalau di jamnya Ibu kan udah siang tuh jam 12. Iya. Tapi kalau memang ada jam produktif yang memang barengan, boleh kalian. Bu, ini Bu, jadi hari Selasa kita tidak belajar, kalian cuma temui Ibu, Bu, ini editorial. Nanti Ibu akan tanya alasannya apa. Jadi kita personal, ya, bawa koran dan kasih tahu ke Ibu contoh teks editorial. Adakah sekarang yang kalian mau bertanya apa itu teks editorial? Sudah paham semua? Kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa teks editorial adalah teks yang berisikan pendapat yang mewakili sebuah media. Jadi teks yang berisikan pendapat yang mewakili sebuah media dalam menyampaikan sikapnya atau pandangannya. Ya, menyampaikan sikapnya atau pandangannya dalam menghadapi sebuah berita yang sangat aktual, yang terbaru. Nah, kalau buat kalian apa berita terbarunya? Kalau minggu kemarin itu berita terbarunya adalah soal kepindahan di hari Minggu ya, Minggu malam itu kepindahan ibu kota. Mungkin minggu ini kalian cari apa yang terbarunya? Oh, mungkin mahasiswa yang dibanting oleh aparat kepolisian saat demo saat mereka
HUT di Tangerang. Itu mungkin jadi berita menurut kalian itu aktual? Boleh. Ya, kalian cari mana itu. Editorialnya yang mana ya? Ada pertanyaan nggak? Sulbani paham dengan tugasnya, Sulbani? Itu sekelompok apa gimana, Bu? Satu Apa orang satu satu. satu orang satu? Ya, satu orang satu. Dan pasti karena satu orang satu, pasti walaupun mungkin namanya koran sekarang kan jarang ya. Mungkin sama-sama kalian ambilnya Monitor Depok atau Jurnal Depok. Tapi pendapat dari Maya sama Sulbani pasti berbeda. Menurut Maya editorial yang ini. Menurut Sulbani ini, menurut Wahida yang ini, Bu. Boleh, silakan. Dan Ibu mau tahu alasan kalian kenapa. Tapi terserah kan ya, Bu? Bebas. Maksudnya terserah gimana? Bebas Ibu maksudnya. membebaskan tak kalian sudah paham apa itu teks editorial, begitu ya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Yang masih ragu apa itu teks editorial. Untuk struktur pembangunnya mesti diingat harus ada pernyataan pendapat, ya. Kalian harus ada di situ menyatakan pendapatnya tentang sebuah isu baru. Isu itu permasalahan ya. Sebuah isu yang sedang ada di kita yang saat ini itu namanya aktual. Nah, kemudian di situ juga harus ada argumentasi. Pendapat itu, pernyataan pendapat disertai dengan argumentasi. Argumentasi itu apa sih? Alasan, ya. Disertai dengan alasan. Kemudian juga Ibu minta kalian tunjukkan ini alasannya. Jadi kalian boleh coret pakai pulpen atau pensil. Ini pendapatnya, Bu, pernyataan pendapat. Ini misal kalian lingkarin. Oh, ini yang di paragraf ini Bu, kalimat yang argumentasi. Kemudian nanti ini juga, Bu, yang pernyataan ulang atau yang sudah menegaskan bahwa ternyata benar, tidak perlu pindah negara. Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan tentang bahwa di dalam media cetak itu semua tulisan kita menyebutnya artikel. Kalau saat ini mungkin lebih cocok kalau untuk di media digital adalah jurnal, ya. Jurnal tentang misalnya jurnal tentang pengolahan limbah minyak rumah tangga atau minyak jelantah dijadikan biodiesel. Nah, kemudian di situ disampaikan ada argumennya bahwa ternyata minyak itu mengandung apa, sehingga memang bisa dijadikan biodiesel. Kemudian pengulangan pernyataan pendapatnya adalah bahwa di negara luar seperti di Thailand sudah menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak jelantah. Nah, hal yang seperti ini itu yang namanya editorial, ya. Tapi beritanya faktual nggak? Aktual nggak? Faktual berdasarkan fakta. Ya, jadi bukan mengada-ada. Kalau Ibu ngada-ngada nih minyak jelantah kok bisa jadi bahan bakar? Bisa. Ada datanya. Dan dia faktual apa? Terkena buat semua orang. Aktual. Jadi aktual itu terupdate, terkini. Itu aktual ya. Nah, di dalam media cetak itu nanti juga kita akan lanjutkan tentang feature. Tulisannya Feature. Feature. Dibacanya feature. Ya. Kalau picture itu termasuk sebetulnya dari bagian artikel. Picture itu apa? Picture itu adalah artikel yang berhubungan dengan human interest atau perasaan orang-orang banyak. Contohnya
demo mahasiswa yang biasa berakhir dengan adanya korban dari mahasiswa. Nah, itu human interest. Kenapa? Banyak, karena setiap tahun terjadi itu demo-demo. Dan biasanya yang turun ke jalan adalah mahasiswa. Dan biasanya menjadi korban juga mahasiswa. Tapi kalau aparat yang jadi korban rame, tapi kalau mahasiswa yang jadi korban enggak. Ya. Untuk kasus yang kemarin jadi baru banget. Kalau kalian update ya, itu beritanya sangat-sangat viral kemarin itu, yang polisi membanting mahasiswa dari Tangerang sampai tulang ekornya mengalami patahan, ya. Sempat itu mahasiswanya bahasa kasarnya kelojotan atau mereka meregang kayak begitu ya. Nah, itu termasuk human interest atau picture. Jadi kalian sudah tahu editorial, kalian sudah harus tahu juga picture. Jadi picture itu berhubungan dengan orang banyak. Contohnya misalnya pembagian nasi Jumat berkah. Itu kalian bisa cari picture-nya seperti apa. Kenapa? Jumat berkah itu banyak orang yang memberikan nasi ya. Tapi kalian lihat, banyak pula orang yang memberikan nasi dan harus difoto. Betul nggak? Dan ini kadang berhubungan dengan perasaan, dengan human interest-nya. Bagaimana orang diberikan bantuan, satu bungkus nasi tapi dia harus difoto. Ini dilematik ini. Difoto orangnya malu. Nggak difoto si panitianya minta bukti. Betul nggak sudah tersalurkan. Karena takutnya nggak disalurkan. Tapi kadang mungkin cara mengambil fotonya yang harus tepat. Ya, kebetulan ibu termasuk agak sering juga memberikan nasi kotak gitu ya, karena dari pengajian ibu. Tapi ibu mengambilnya adalah ibu suruh dia menunduk. Jadi nggak usah harus terlihat mukanya. Jadi jangan karena nasi sebungkus kita menjatuhkan harga diri orang. Ya sayang ya. Ada pertanyaan nggak? Perbedaan antara teks editorial dengan picture? Ya, ada nggak? Ada sayang? Jadi di dalam koran yang besok hari Selasa untuk anak OTKP ya, Selasa anak OTKP. Kalau hari Kamisnya anak BDP antar ke bunda, ibu boleh ya. Kalau ibu tidak, ibu adanya ruangannya di mana ini? Ruang kedua PJJ ya, yang biasanya ada Bu Teo, itu biasanya ibu ada di situ. Kalian boleh temui ibu. Ya. Ada pertanyaan buat tugasnya? Ibu, Yang hari maaf, ini. Ya, Talita silakan. Saya mau nanya tugasnya, Bu. Saya baru gabung Zoom. Iya. Tugasnya buat kamu OTKP ya, Nak ya? Iya, Bu. Untuk kamu harus datang ke sekolah mengantarkan 1 eksemplar koran. Ya, media cetak. Jadi korannya bisa terserah mau monitor, mau jurnal, mau Kompas, mau Media Indonesia, mau Sindo, terserah. Dan kamu kasih ke ibu yang mana yang dimaksud dengan teks editorial. Paham Talita? Kamu tunjukkan ke ibu teks. Bu, ini Bu teks editorial dari mana? Karena strukturnya harus ada pernyataan pendapat. Di situ mana pernyataan pendapatnya? Kamu lingkari dengan pensil atau pulpen. Kemudian ini ada disertai dengan argumentasi. Argumentasinya mana? Argumentasi itu alasan ya. Nah, kalian lingkari. Kemudian ada pernyataan ulangnya, Bu. Ini pernyataan ulang ini. Jadi kamu antar ke ibu. Ibu nggak minta kamu kirim lewat Google Classroom. Karena ibu juga pengen sekalian kenal dengan kalian dan biar kalian juga tahu nilai kalian yang kosong yang mana. Bisa? Bisa kalian kerjakan itu hari Selasa?
Boleh dimulai dari jam 8 kalian datang dan tetap pakai pakaian sekolah. Ya, pakaian sekolah layaknya, dan mungkin kalau memang kalian ada ujian praktek dengan Bu Yuni atau dengan Pak Iqbal, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang picture ya, Talita. Ya, Bu. Picture itu adalah artikel di dalam jurnal, di dalam media cetak. Dia itu berhubungan dengan human interest. Human interest apa sih? Perasaan kemanusiaan. Biasanya yang menyentuh perasaan kita. Contohnya kemarin viral dan sampai sekarang masih menjadi tradisi ya. Itu sebetulnya tradisi baik. Bagaimana saat hari Jumat banyak orang yang memberikan nasi bungkus atau namanya Jumat Berkah. Ya, buat orang-orang yang kadang kita saat ini ekonomi kita sedang terpuruk, itu sangat membantu buat makan siang. Akan tetapi ketika orang itu harus difoto di saat diberikan nasi bungkus, apa yang ada? Hanya dengan satu bungkus nasi, wajah orang akan apa ya namanya kalau ibu bilang ada di pemberian orang itu. Nah, bagaimana? Ini kan dilema. Panitia misalnya tidak difoto, panitia butuh dokumentasi. Sedangkan kalau difoto, apakah sudah layak hanya dengan sebungkus nasi kita wajah si penerima terekspos keluar gitu. Nah, ini adalah artikel yang berhubungan dengan human interest, namanya picture. Ya. Oke, ada pertanyaan? Paham? Paham semua kalian? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham berarti tugas juga sudah tahu ya. Ini yang bergabung ada 7. Ibu minta kalian on biar Ibu screenshot. Karena kan tujuan Ibu juga menyuruh kalian ke sekolah biar Ibu juga kenal wajah kalian, ya. Kayak Nur Wahidah Ibu kemarin sudah pernah ketemu, Talita Ibu hafal. Ini Silvi, oke. Kayaknya kita pernah ketemu ya Sil, yang waktu di ruangan itu ya. Yang sama Bu Yuni itu masalah nih Silvia. Wajahnya Ibu. Oke. Adakah pertanyaan anakku? Kalau tidak ada, hari ini pun tidak ada tugas buat kalian. Tugasnya hanya mencari koran dan cuman mencari mana sih yang paling yang menurut kalian benar. Oke, Fari. Ini sudah tahu. Amelia tugasnya sudah tahu sayang. Rio Fadila. Rio Fadila. Ya, Bu. Oke, paham. Sip lah. Ini Ibu sambil menunggu. Kalau kalian masih mau bertanya, silakan. Ya. Kalau tidak pun, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ibu Maya ini hafal banget nih namanya, tapi wajahnya kurang hafal Ibu. Oke, kalau tidak ada, oke Ibu-ibu coba buka kalian on kamera. Putri Aul.